Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh malam yang dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita menikmati saat teduh malam ini. Kita mendengarkan pujian penyembahan kepada Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita memohon pimpinan Roh Kudus supaya kita memperoleh hikmat dan tuntunan dari Tuhan untuk memahami firman-Nya. Kita berdoa.
Malam ini Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu sebab Tuhan tidak pernah lepas tangan dari kehidupan kami, sehingga hari demi hari, pergumulan demi pergumulan, dan bahkan perjuangan demi perjuangan tetap dapat kami jalani. Bahkan juga di dalamnya ada sukacita, ada kebahagiaan, dan karena itu di sana juga kami menaikkan terus pujian dan syukur kepada Tuhan. Malam ini Bapa, dalam program Saat Teduh Malam yang dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, kami beribadah kepadamu. Dan hati kami, persekutuan kami, hidup kami membutuhkan dan merindukan firman Tuhan. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Terangilah dan kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya hikmat Tuhan, pengertian dari Tuhan yang bekerja di dalam diri kami, agar kami pun dapat menemukan akan pesan firman Tuhan yang di dalamnya adalah maksud dan kehendak Tuhan yang dapat kami temukan. Kami mohon ampuni dosa-dosa kami Bapa. Kami mohon berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini, saya pilih dari kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berbahagialah setiap hati, setiap kehidupan yang membuka diri terhadap firman, merenungkannya siang dan malam, dan senantiasa merindukan untuk hidup dari firman Tuhan itu. Tema kita malam ini untuk lebih mendalami firman Tuhan ini, yaitu penderitaan versus pengharapan. Saudara-saudara, ada seorang petani miskin. Dia mempunyai 2 ekor kuda. 2 ekor kuda itu sangat baik. Suatu hari ada seorang kaya datang untuk membeli 2 ekor kuda itu dengan harga yang sangat mahal. Tapi ternyata sang petani ini tidak ingin menjualnya. Lalu hari berikutnya 2 ekor kuda milik sang petani itu hilang. Lalu datanglah para tetangganya dan mengatakan kepada sang bapak petani ini, "Mengapa bapak begitu bodoh? Mengapa bapak tidak mau kaya
mengapa Bapak tidak jual saja itu kuda? Apa sekarang kuda itu hilang? Beberapa hari kemudian 2 ekor kuda itu kembali kepada sang petani miskin ini. Tapi 2 ekor kuda itu tidak kembali, dan membawa 5 ekor kuda yang lain. Lalu para tetangganya kemudian datang lagi berkomentar kepada sang bapak tadi. Wah, Bapak beruntung. Untung Bapak tidak jual 2 ekor kuda itu. Ternyata 2 ekor kuda itu membawa berkat bagi Bapak. Sejak dari awal, ketika ia disebut sebagai bodoh, maupun ketika dia disebut sebagai orang yang beruntung karena 2 ekor kuda itu, tetap membuat sang bapak ini diam. Lalu berjalan waktu, anak dari sang bapak ini kemudian mulai melatih kuda-kuda liar yang datang. Tetapi kemudian anak bapak ini jatuh dari kuda itu dan mengakibatkan kakinya patah. Tetangganya mulai datang lagi dan angkat bicara. Wah, kasihan betul, malang betul Bapak. Ternyata tadi sangka kuda-kuda itu ternyata membawa sial bagi Bapak, mengakibatkan kaki anak Bapak patah. Sang bapak itu tetap diam. Tidak lama kemudian di negara itu ternyata diharuskan anak laki-laki dari setiap keluarga memberikan diri untuk menjadi pasukan tentara. Anak dari bapak ini tidak ikut menjadi tentara oleh karena tidak memenuhi syarat, kakinya patah. Ya, datang lagi para tetangga dan mengatakan kepada bapak ini, waduh, ternyata bapak orang yang beruntung. Seandainya kaki anak bapak tidak patah, tentu anak bapak juga pergi berperang sama seperti anak-anak kami yang sekarang sudah berada di medan perang. Kami tidak tahu apakah mereka masih bisa kembali. Saudara-saudara yang kekasih, lalu kemudian bapak itu berkata dengan kalimat yang singkat, karena itulah jangan terlalu cepat menilai apakah penderitaan hari ini itu adalah sebuah kemalangan, ataukah penderitaan hari ini adalah proses hidup untuk menikmati kehidupan yang mungkin jauh lebih baik dari penderitaan atau pergumulan hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, pelajaran kisah dari bapak petani ini juga telah diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-18 pembacaan kita, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus menyadarkan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, bahwa hidup kita hari ini memang tidak bisa lepas dari yang namanya penderitaan. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya pergumulan, sekalipun kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita ini adalah orang Kristen. Namun kenyataan yang diungkapkan oleh Paulus itu,
kesadaran yang disampaikan oleh Paulus itu juga dibarengi dengan sebuah kesadaran yang lain, bahwa sekalipun hidup kita zaman sekarang ini diliputi oleh pergumulan dan penderitaan, tetapi juga kehidupan kita zaman sekarang ini berada di dalam iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan inilah yang akan terus menjadi kekuatan bagi kita untuk memenangkan akan peperangan di dunia ini, melawan penderitaan, bahkan melawan dosa. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mencoba untuk memahami apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa ternyata dua realitas ini akan berhadapan dalam kehidupan kita. Maka sekarang tergantung kepada pribadi-pribadi kita. Jikalau kita tidak memiliki iman dan pengharapan dalam hidup ini, maka kita tidak akan mampu menghadapi penderitaan dan realitas hidup dalam dunia ini yang silih berganti, situasinya terjadi. Tetapi jika iman dan pengharapan kita kuat, maka kita akan mampu menghadapi akan realitas kehidupan kita sekarang ini. Bahkan kita mampu melawan dosa yang semakin hebat, semakin kuat menekan kehidupan kita, dan kita akan tampil sebagai pemenang. Pemenang di dalam dunia ini, dan akan menjadi pemenang bersama dengan Kristus untuk menghidupi dan menikmati apa yang menjadi iman dan pengharapan kita selama kita hidup di dunia ini. Jelas ya di ayat yang ke-21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Saudara-saudara, inilah kekuatan kita. Inilah sumber spirit bagi kita untuk menghadapi akan situasi kehidupan kita sekarang ini. Penderitaan oleh karena berbagai hal, dan tentunya juga menjadi pengharapan bagi kita untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19. Saudara-saudara, penderitaan kita hari ini tidak akan selamanya menjadi penderitaan untuk besok. Tetapi sama seperti kata sang bapak petani yang miskin tadi, bahwa penderitaan hari ini adalah proses untuk menghadapi kehidupan esok yang mungkin jauh lebih baik. Karena itu, jangan terlalu cepat merespon penderitaan dengan hati yang bersedih, dengan sungut-sungut, atau dengan penyesalan, atau dengan bersedih, atau bahkan putus asa. Tetapi lebih mengedepankan tentang hari esok yang di dalamnya ada iman dan pengharapan bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang lebih baik, selalu menyatakan berkat-Nya yang selalu baru setiap hari, setiap saat. Saudara-saudara, tidak ada manusia yang sekali lagi lepas dari penderitaan, tetapi kita umat-Nya bisa menghadapi situasi itu, dan bahkan kita bisa mengalahkan situasi itu. Karena itu saudara-saudara, pegang teguhlah iman dan pengharapan kita di dalam Kristus. Karena Kristus telah memenangkan dosa, Kristus telah memenangkan maut, maka kita pun meyakini bahwa kita pun akan memenangkan penderitaan, kita pun akan memenangkan dosa, dan akan menghidupi pengharapan kita bersama dengan Kristus. Terpujilah Dia. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita dengarkan satu pujian yang berjudul Sampai Akhir Hidupku. saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita beristirahat malam ini, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kami yakin dan percaya
bahwa Engkau selalu hadir, menuntun dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk saat teduh malam ini. Kami telah merenungkan firman-Mu, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami yakin bahwa kami dikuatkan dan disegarkan oleh firman-Mu itu. Malam ini kami akan beristirahat Tuhan. Kami mohon Engkau tuntun kami. Sekiranya malam ini kami dapat nikmati, kami beristirahat dengan tenang, dan dalam perkenanan Tuhan kami dapat bangun besok pagi dengan tubuh yang segar, kuat, sehat, untuk dimungkinkan oleh Allah melanjutkan akan tugas dan tanggung jawab kami. Bapa Surgawi, kami mohon teguhkan terus iman dan pengharapan kami, supaya kami dapat menghadapi penderitaan dan dosa dalam hidup ini, dan kami akan memenangkannya dan menjadi anak-anak Allah yang sedia. Berkati rumah tangga umat-Mu, berkati dalam usaha dan pekerjaan mereka, berkati saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang saat ini dalam penderitaan karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, berkati generasi muda gereja-Mu, berkati dalam cita-cita mereka. Tuhan, lindungi mereka dalam pergaulan yang benar dan baik. Tuhan, berkati gereja-Mu, Gereja Toraja, untuk terus menjadi alat di tangan Tuhan, menghadirkan damai sejahtera-Mu, memberitakan kabar baik di dalam dunia ini. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami, supaya mereka boleh mengemban tugas tanggung jawabnya dengan baik. Di negeri ini kami terus membangun kehidupan persaudaraan yang saling mengasihi. Berkati bumi yang kami diami ini, yang sementara mengalami akan pergumulan karena COVID-19. Kami percaya bumi ini akan Tuhan jaga, dan Tuhan akan pulihkan dengan kuasa-Mu dari COVID-19. Bapa Surgawi, berkati badan pekerja Sinode Wilayah 4 yang dengan penuh setia melaksanakan akan program renungan malam yang akan terus menjadi berkat bagi umat Tuhan dimanapun berada. Ini doa kami Bapa, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian saat teduh malam kita pada malam hari ini, Sabtu 11 Oktober 2020. Terima kasih kepada Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja yang sudah memprogramkan dan mengatur dengan baik pelayanan ini. Sekiranya program ini terus menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dari Gereja Toraja Jemaat Allah. Saya menyampaikan selamat malam, salam sejahtera kepada Bapak Ibu saudara-saudara, dan salam sehat, salam semangat. Terima kasih.